I'd say the ice it's buried in is 100,000 years old, at least. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan film The Thing yang dirilis tahun 1982. Nah, meski film ini dirilis 29 tahun jauh sebelum film The Thing 2011, tapi film ini merupakan kelanjutan dari film tersebut. Dan buat teman-teman yang belum nonton film The Thing 2011, link ada di deskripsi. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Sekitar 100.000 tahun yang lalu, sebuah pesawat alien entah dari mana asalnya jatuh memasuki atmosfer bumi, kemudian mendarat dengan keras dan terkubur di Antartika. 100.000 tahun kemudian, stasiun geologi Norwegia yang beroperasi di Antartika menemukan pesawat angkasa tersebut. Lalu tak jauh dari lokasi tersebut, mereka menemukan organisme asing membeku di bawah permukaan es yang diduga berasal dari pesawat angkasa tersebut tanpa tahu kalau makhluk itu masih hidup. Nah, malapetaka di film pertama pun dimulai. Alien tersebut rupa-rupanya bisa mereplika atau meniru makhluk hidup yang disentuhnya dengan sempurna, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya kesulitan membedakan mana manusia asli dan mana yang bukan. Di akhir film The Thing 2011, seorang paleontologi bernama Kate berhasil selamat setelah membunuh alien di dalam pesawat angkasanya, kemudian pergi entah kemana. Dan ternyata seorang peneliti bernama Lars yang sebelumnya pingsan juga selamat dari insiden. Saat ia keluar dari stasiun, Lars melihat sebuah helikopter datang untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan stasiun. Namun tiba-tiba anjing peliharaannya yang seharusnya sudah mati hidup kembali kemudian kabur menjauh. Lars menyadari anjing itu adalah alien, lalu meminta pilot segera menerbangkan helikopter untuk memburu alien tersebut dan film kedua pun dimulai. Dari atas helikopter, Lars terus menembaki anjing tersebut. Akan tetapi tidak ada satupun peluru mengenainya. Hingga akhirnya anjing itu membawa mereka sampai ke stasiun geologi milik Amerika. Para ilmuwan yang ada di dalam pun keluar setelah mendengar suara helikopter berputar-putar di atas stasiun mereka. Pilot kemudian mendaratkan helikopternya. Sementara si guguk berlari ke arah orang Amerika tanpa mereka tahu kalau guguk itu adalah alien. Pilot mengambil granat untuk meledakkan anjing tersebut. Tapi sialnya, granat malah terlempar ke belakangnya lalu meledak dan membuatnya tewas seketika. Lalu dari kejauhan, Lars mencoba memperingatkan semua orang bahwa anjing itu berbahaya. Tapi ia menggunakan bahasa Norwegia yang tentu saja tidak dimengerti orang Amerika. Melihat anjing itu menyentuh para peneliti itu, Lars mencoba menembaknya, tapi meleset dan mengenai kaki seorang pria bernama Benning. Karena dianggap ancaman, Kapten Gary terpaksa menembak Lars hingga tewas. Setelah itu, Dr. Cooper merawat luka tembak yang dialami Benning. Untungnya, peluru itu hanya menyerempet. Lalu di ruang komunikasi, Dr. Blair minta seorang bernama Windows menghubungi siapapun untuk memanggil bantuan. Namun sayangnya, sudah sejak 2 minggu yang lalu, badai mengganggu saluran komunikasi. Dan ia tidak bisa menghubungi siapapun di luar sana. Easy. Yes. Sementara di luar, Clark membawa anjing liar itu masuk ke dalam stasiun agar tidak kedinginan. Semua orang yang di dalam stasiun pun bertanya-tanya apa yang membuat orang Norwegian itu menjadi gila. Sejauh yang mereka tahu, baru 2 bulan para peneliti Norwegia itu tiba di Antartika. Jadi tidak mungkin seseorang menjadi gila hanya dalam waktu yang singkat. Tapi hal pernyataan itu dibantah oleh si tukang masak mereka yaitu Knowles, yang menyebut apapun bisa terjadi di Antartika. Bahkan co-pilot mereka yaitu Palmer sudah minta pulang sejak tiba di tempat ini. Namun terlepas dari semua itu, mereka harus pergi ke stasiun Norwegia untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, Dr. Cooper, Benning, dan seorang pilot bernama McReady atau Mac pergi mengunjungi stasiun Norwegia. Setibanya di sana, mereka bertiga dibuat terkejut mendapati stasiun tersebut hangus terbakar. Tidak ada siapapun di tempat itu kecuali jasad manusia yang diperkirakan meninggal karena bunuh diri. My God, what the hell happened here? Masuk laboratorium, ketiganya menemukan berkas penelitian rahasia dan rekaman video stasiun Norwegia.
Mereka mengambilnya untuk diselidiki, barangkali bisa menemukan petunjuk melalui rekaman tersebut. Hey, Copper, come here! Lalu di ruang penyimpanan, McReady menemukan balok es, tempat di mana Sanders menyimpan organisme asing di film sebelumnya. Dr. Cooper menduga orang-orang Norwegia itu menemukan fosil terkubur di dalam es, kemudian membawanya ke sini untuk diteliti. Nah, saat hendak pulang, mereka menemukan bangkai makhluk aneh mirip manusia hangus terbakar. Karena penasaran, mereka membawanya pulang ke stasiun untuk diteliti. Segera, Dr. Cooper minta Dr. Blair membantunya melakukan autopsi. Dan alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui jasad makhluk aneh tersebut adalah manusia. Lebih anehnya lagi, seluruh organ dalamnya utuh dan tidak ditemukan adanya kecacatan. Begitu juga dengan orang Norwegia yang mereka tembak sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda orang itu mengkonsumsi obat atau menderita gangguan kejiwaan. Maka dari itu, Dr. Blair ataupun Dr. Cooper masih belum bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi di stasiun Norwegia. Clark, will you put this mutt with the others where he belongs? Malam itu, Clark memasukkan anjing liar itu ke dalam kandang bersama anjing-anjing lainnya. Akan tetapi, begitu dimasukkan ke kandang, semua anjing yang ada di dalam memusuhinya. Karena merasa terancam, alien itu menampakkan wujud aslinya, kemudian menyerang anjing-anjing tersebut. Mendengar keributan itu, Clark kembali ke kandang untuk menenangkan mereka. Akan tetapi, ia malah dikejutkan kemunculan makhluk aneh di dalam kandang, yang jika diperhatikan, makhluk itu terlihat seperti beberapa ekor anjing yang bergabung menjadi satu. Clark buru-buru menyalakan alarm, minta bantuan yang lainnya. Mac dan yang lain lantas memberondong makhluk itu dengan tembakan, tapi sepertinya nggak mempan. Tak lama berselang, Child datang membawa pelontar api, kemudian membakarnya. Dan setelah memastikan makhluk aneh itu mati, mereka membawanya ke lab untuk diautopsi. And in the process shape its own cells to imitate them. Setelah semalaman, Dr. Blair meneliti jaringan sel makhluk tersebut. Dr. Blair mengambil kesimpulan bahwa makhluk tersebut adalah organisme tidak dikenal yang bisa meniru makhluk lain dengan sempurna. Saat makhluk itu menyerang atau memangsa anjing milik mereka, ia berusaha mencerna lalu menyerapnya, sama persis seperti yang dilihat Kate di film pertama. Hal itu terbukti bahwa setelah dibedah, makhluk itu memiliki anatomi tubuh yang sama dengan anjing mereka. Dr. Blair curiga sesuatu yang menyerang anjing-anjing tersebut adalah anjing liar yang dikejar-kejar orang Norwegian sebelumnya. Looks like something buried under the ice. Setelah itu, mereka bersama-sama mempelajari berkas penelitian stasiun Norwegia serta melihat dokumentasi video. Dalam rekaman tersebut, para peneliti itu menemukan situs rahasia terkubur di dalam es yang nampaknya sangat besar dan misterius. Beruntung, koordinat lokasinya ada di dalam berkas penelitian mereka. Singkat cerita, 3 orang peneliti terbang menuju situs tersebut. Sampai di sana, mereka melihat sebuah lubang besar dan benda mirip pesawat angkasa. Dan jika dilihat dari kedalaman es yang menguburnya, benda ini sudah terkubur kurang lebih 100.000 tahun lamanya. I'd say the ice it's buried in is 100,000 years old, at least. Namun sayangnya, pesawat angkasa itu mereka temukan dalam keadaan rusak berat. Karena seperti yang kita tahu, Kate meledakkan alien Sanders di dalam pesawat tersebut. Kemudian, tak jauh dari lokasi itu, Mike dan yang lain menemukan bekas galian, sama seperti balok es yang mereka temukan di stasiun Norwegia. Temuan tersebut membuat ketiganya cukup yakin makhluk itu adalah alien yang sengaja datang atau mungkin terdampar di bumi. Kemudian ditemukan oleh peneliti Norwegia dan membawanya ke stasiun untuk diteliti tanpa tahu organisme asing itu berbahaya. Fakta tersebut juga membuat mereka khawatir makhluk itu masih berkeliaran di sekitar stasiun dan siap memangsa mereka kapan saja. Dan untuk memastikan kekhawatirannya tersebut, Dr. Blair kembali ke lab untuk menguji sampel jaringan makhluk tersebut. Sama seperti sebelumnya, sel alien itu bergerak mendekati sel mangsanya lalu secara ajaib menirunya. Dan proses itulah yang menjelaskan bagaimana proses replikasi itu terjadi. Seandainya saat itu mereka tahu orang Norwegia itu berusaha memperingatkan, sudah pasti mereka akan langsung membunuh anjing tersebut. Komputer mensimulasikan jika makhluk itu berhasil mencapai pemukiman penduduk, hanya dalam waktu 1 tahun saja seluruh dunia akan terinfeksi, yang artinya mereka harus membunuh makhluk itu sesegera mungkin. Setelah itu, Dr. Blair meminta Window dan Bending menyimpan jasad makhluk itu di dalam gudang demi keamanan. Window bertanya kenapa nggak sebaiknya dibakar saja.
Benning beranggapan temuan itu adalah penemuan besar dan mereka bisa memenangkan hadiah Nobel dengan temuan tersebut. Namun tanpa mereka tahu jasad itu bergerak-gerak yang menandakan masih hidup. There's something wrong with Blair. He's locked himself in his room and he won't answer the door. Lalu di luar, Fuse yang juga seorang peneliti memberitahu McReady kalau Dr. Blair tiba-tiba menjadi aneh. Ia mengunci diri di dalam kamar dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Dalam catatannya, Blair menyebut bahwa makhluk itu bisa meniru atau menyerupai makhluk hidup apapun yang ada di sekitarnya. Untuk melakukannya, makhluk itu harus menyerang targetnya, kemudian menyerap jaringannya sebelum akhirnya mereplikasi dengan sempurna. Nah, yang membuatnya khawatir, salah satu dari mereka mungkin saja adalah alien yang menyamar. Let's go, Bennings. I gotta get some sleep. Sementara di tempat lain, saat Windows kembali ke gudang untuk menguncinya, ia menemukan Benning tak berdaya di mangsa makhluk asing tersebut. Windows keluar mencari bantuan, namun sialnya saat mereka kembali, Benning dan makhluk itu menghilang. Alarm pun kembali dinyalakan, lalu mereka menemukan Benning berjalan keluar sendirian. Windows memberitahu orang itu bukanlah Benning, melainkan alien yang sedang menyempurnakan bentuknya. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung membakar alien tersebut. Blair? Lalu tanpa sengaja, Clark melihat Dr. Blair diam-diam keluar dari helikopter yang rupa-rupanya dia baru saja merusak panel kendali. Masuk ke dalam, Dr. Blair semakin menggila. Kakek tua itu mengamuk dan menghancurkan peralatan komunikasi. Tidak hanya itu, semua anjing di dalam kandang juga ia bunuh. Dr. Blair berkata tidak seorang pun boleh meninggalkan stasiun ini karena bisa menyebabkan kekacauan bagi dunia. Ada kemungkinan Dr. Blair menjadi paranoid setelah mengetahui apa yang terjadi pada Benning yang membuktikan kebenaran teorinya. Mereka yang udah nggak tahan dengan tingkahnya menyerbu masuk ke dalam lalu melumpuhkan Dr. Blair. Dan setelah itu mereka mengurungnya di gudang demi keamanan. I said watch Clark. Dan sekarang masalah utama mereka adalah mereka terisolasi di tempat ini dan terpaksa menunggu tim SAR menjemput mereka yang tidak bisa diprediksi waktunya. Namun McReady berkata bahwa mereka tidak bisa menunggu karena mungkin seseorang di antara mereka adalah alien yang menyamar dan siap memangsa mereka hidup-hidup. Dr. Cooper menyarankan sebaiknya mereka melakukan uji tes darah. Setiap darah yang diambil akan dicampur dengan darah murni. Jika campuran itu bereaksi, maka dipastikan ia adalah alien. Gary! Hey, you guys, come here! Akan tetapi, belum juga tes dimulai, persediaan darah yang mereka miliki dirusak seseorang. Mereka curiga terhadap Kapten Gary dan Cooper karena hanya mereka berdua yang memiliki akses penyimpanan. Pertengkaran pun mulai terjadi di antara mereka. I give you my word, I did not go near that blood. Gary lalu berkata, jika mereka sudah tidak percaya dengannya, maka ia akan memberikan kewenangannya pada Norris. Tapi Norris menolak dan Mac pun mengambil alih tugasnya. I'm gonna hide this tape when I'm finished. Malam itu, Mac membuat rekaman untuk memberitahukan kondisi stasiun saat ini. Mereka menghadapi alien penyamar dan sedang melakukan tes darah untuk pembuktian. Yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah menunggu. Dan jika nantinya tidak ada yang selamat, setidaknya ia meninggalkan catatan untuk diketahui mereka yang datang ke sini. Setelah itu, Mac menemui Fuse untuk menanyakan bagaimana hasil tesnya. Fuse belum bisa memberikan hasilnya karena darah alien dan manusia benar-benar mirip, jadi ia membutuhkan waktu tambahan untuk menelitinya. Who's that? Tak lama berselang, lampu di laboratorium padam. Fuse keluar untuk menyalakannya, namun ia malah menemukan baju McReady tergeletak di luar. Everybody watch whoever you're with. We all meet back here in 20 minutes regardless. 1 jam sejak kejadian itu, orang-orang mulai resah menyadari Fuse menghilang tanpa diketahui. Mereka harus segera menemukannya karena hanya dia yang bisa menyelesaikan uji tes darah tersebut. Dan setelah mencarinya kemana-mana, Knowles dan Mac menemukan Fuse tewas dalam keadaan terbakar. Mereka pun bertanya-tanya apakah Fuse sengaja membakar dirinya sendiri atau Fuse tewas karena perbuatan alien. Maybe he burned himself before it could get to him. Mac minta Windows kembali ke stasiun, meminta yang lain membuat pengamanan ekstra. Sementara ia dan Knowles akan memeriksa kabin di luar stasiun sebelum kembali. Hey! All of you, come here! Close that door. Selang 40 menit kemudian, Knowles kembali sendirian ke stasiun. Pasca menemukan jasad Fuse, ia dan Mac berpencar memeriksa setiap kabin di luar. Namun saat hendak mencarinya, Knowles malah menemukan baju Mac tergeletak dalam keadaan sobek, yang seketika membuat mereka berpikir Mac sudah menjadi alien. Karena itu, mereka segera mengunci rapat-rapat setiap pintu stasiun.
Nah, tanpa mereka sadari, Mike ternyata diam-diam masuk lewat jendela setelah berulang kali mengetuk pintu tapi nggak ada yang mau membukanya. Mike menyadari dirinya pasti disangka alien oleh rekan-rekannya. Karena itu, ia sengaja membakar dinamit agar mereka membiarkannya masuk. Tiba-tiba Norris jatuh pingsan, detak jantungnya berhenti. Mereka pun segera membawanya ke ruang medis. Saat Dr. Cooper mencoba mendenyutkan jantungnya, tubuh Norris terbelah lalu menggigit tangannya. Dan ternyata Norris adalah alien. MacReady lantas mengambil pelontar api kemudian membakarnya. Alien itu mencoba membelah diri dan bersiap menyerang kembali. Untungnya, MacReady menyadari hal tersebut lalu membakarnya sampai hangus. Meski Mike telah menyelamatkan mereka, Clark tetap saja curiga lalu menyerang Mike. Karena itu, Mike terpaksa menembak kepalanya hingga tewas. Setelah itu, Mike meminta semua orang saling mengikat dirinya di kursi. Sementara ia akan mengambil sampel darah mereka untuk diuji ulang. Kematian Norris membuatnya berpikir, jika tubuh alien itu bisa hidup meski terbelah dari tubuh utamanya, alien itu akan berbuat apapun untuk melindungi dirinya sendiri. Dan hal yang sama juga akan terjadi pada sampel darah tersebut. Jika darah itu dipanaskan lalu bereaksi, maka dipastikan orang itu adalah alien. Dan benar saja, saat darah Palmer diuji, darah itu bereaksi. Dan seketika tubuh Palmer ikut bereaksi lalu perlahan-lahan menunjukkan wujud aliennya. Namun sialnya, saat Mike hendak membakarnya, pelontar api miliknya malah macet. Alien itu menangkap Windows lalu memangsanya. Untungnya, alat pelontar api itu kembali berfungsi dan buru-buru membakar keduanya. Nah, satu-satunya orang yang belum diuji adalah Dr. Blair. Mike meminta Charles berjaga di stasiun, sementara ia, Knowles, dan Gary akan pergi ke tempat Dr. Blair. Akan tetapi, saat mereka sampai di kabinnya, Dr. Blair kabur melalui ruangan rahasia yang ada di bawahnya. Hey, Blair! You down there? Sesaat kemudian, listrik tiba-tiba padam. Mereka melihat Dr. Blair keluar dari ruang generator yang sepertinya Dr. Blair sengaja merusaknya. Hal tersebut tentu saja akan menjadi masalah. Karena tanpa listrik dan penghangat, mereka semua bisa mati kedinginan di tengah badai salju. Mike menduga makhluk itu sengaja ingin semua orang di sini mati kedinginan. Di lain sisi, makhluk itu tidak akan mati karena membeku, melainkan sengaja membiarkan dirinya sendiri membeku agar suatu saat nanti ditemukan manusia. Sama seperti halnya saat ditemukan peneliti dari stasiun Norwegia. Dan karena sudah tidak ada yang bisa mereka lakukan selain bertahan, mereka harus meledakkan stasiun ini untuk membunuh alien itu serta membuat udara di sekitar tetap hangat. Setelah memastikan generator benar-benar rusak dan menghilangnya Charles yang kemungkinan tewas diserang Dr. Blair, mereka mulai membakar dan meledakkan stasiun. Generator's gone. Lalu dari balik kegelapan, Dr. Blair tiba-tiba muncul lalu menyerang Gary saat lagi sendirian. Knowles yang curiga Gary tiba-tiba menghilang mencarinya tanpa sadar bahwa dirinya sedang diintai dari balik kegelapan. How's it coming in there? Mike yang lagi mempersiapkan bahan peledak menyadari ada yang gak beres dengan kedua rekannya. Lalu dari bawah, makhluk alien itu menampakkan dirinya. Tanpa pikir panjang, Mike melempar dinamit ke arahnya, lalu membuat semua bom yang ia tanam meledak, kemudian menghancurkan stasiun. Kini, hanya MacReady satu-satunya yang selamat. Namun tanpa disangka, Charles muncul di hadapannya. Yang ternyata, saat Charles mencoba mengejar Dr. Blair sebelumnya, ia tersesat di tengah badai salju. Ledakan besar itu membuat udara di sekitar menjadi hangat tapi tidak akan bertahan lama. Dan setelah api padam, udara akan membekukan segalanya. Yang artinya besar kemungkinan keduanya tidak akan selamat dan akhirnya film pun selesai. Nah, dengan terbunuhnya alien terakhir dan tidak ada satupun manusia atau binatang yang tersisa, maka teror alien sudah berakhir. Untuk sebuah film yang dibuat di tahun 1982, film ini sangat membuat penasaran. Bagaimana anjing di awal film bisa tiba-tiba tertular dan berubah menjadi alien?
Sampai akhirnya 29 tahun sejak film ini dirilis, sutradara akhirnya membuat prequelnya di tahun 2011. Jadi terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.